Savior, you are my Father. Oh, praise you, oh Lord. Kula memuji asmanipun Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng kawula, sumbering kegiatan kawula. Kula memuji asmanipun Gusti, sumbering pitulungan kula, sesembahan kula. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, yang terutama adalah hati kami. Kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan, mengkuduskan dalam hidup kami. Tuhan yang kami rasakan tetap ada di dekat kami, bahkan bertahta di dalam hidup kami. Roh Kudus terus menolong kami, yang adalah Tuhan sendiri yang membawa kami kepada segala kebenaran, kekudusan, dan kebaikan Tuhan. Urapi doa malam ini ketika kami meneliti firman-Mu, juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, shalom kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bersekutu bersama dengan kami. Bersyukur walaupun di tempat berbeda kita disatukan melalui mekanisme online terobosan yang luar biasa ini, dan kita setiap hari dibangun oleh Tuhan. Setiap hari dibangun oleh Tuhan. Nah, mari seperti biasanya saya mengajak saudara-saudara kita membawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, yang Tuhan mendekat kepada orang tersebut. Itu firman Tuhan. Dan kalau kita rindu untuk membawa hati kita mendekat kepada Tuhan, maka dalam seluruh segi hidup kita akan semuanya diwarnai dengan pemikiran dan hidup sebagai orang beriman. Jadi hidup sebagai orang beriman itu berbeda dengan hidup dengan tidak dengan iman lah, istilahnya semacam itu, saudara ya. Nah, dalam doa malam kita mengerjakan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saya suka menyembah Tuhan dengan bahasa saya. Pokoknya saya membawa hati ini, kita semualah membawa hati ini untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan dipuji, maka Tuhan itu menolong kita, saudara-saudara. Kalau saudara jujur, setiap hari kita tidak bisa kalau tidak ditolong Tuhan. Benar, saudara. Sebagai orang beriman, kalau Tuhan tidak ada menolong kita, kita sudah jadi apa? Ya, benar, saudara. Ini hanya bisa dihayati oleh orang yang benar-benar menghayati bahwa Tuhan ada. Itu aja, saudara ya. Bahwa Roh Kudus memimpin kita.
Tuhan sekarang memberikan Roh Kudus, memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Nah, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Di doa malam kita sudah memperhatikan dari kitab Amsal, ya. Amsal sekarang sampai di pasal 12. Nah, kitab Amsal itu ketika kita perhatikan, isinya banyak menyangkut soal dalil-dalil kehidupan atau rumus-rumus kehidupan gitu ya. Ini yang ayat 18 dari Amsal pasal 12 ini nanti banyak berbicara mengenai ucapan. Coba, jadi ternyata diulang-ulang di kitab Amsal itu. Betapa pentingnya ucapan atau komunikasi dengan lidah, ya, dengan mulut bibir yang membentuk sebuah ucapan dengan kata-kata itu penting, ya. Mari kita baca Amsal 12 ayat 18. Ya, Amsal pasal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, dua dulu ya, kita renungkannya. Jadi, ini menggarisbawahi betapa pentingnya ucapan. Bahkan nanti akan kita jumpai dalam kitab Amsal juga, barang siapa mengaku beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi betapa penting ucapan itu. Di sini dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Makanya di sini ucapan itu dianalogikan, disamakan dengan ketajaman pedang, saudara. Pedang yang sungguh-sungguh itu ternyata sebetulnya sangat-sangat luar biasa, senjata yang namanya pedang. Nanti di terjemahan lain disebutkan keris. Jadi makanya saya suka membandingkan terjemahan-terjemahan itu. Jadi di sini ini sebuah pusaka yang tajam gitu. Sebuah alat untuk menikam yang memiliki ketajaman yang luar biasa. Yang dimaksud seperti itu. Jadi diterjemahkan seperti apapun, karena nanti kita lihat kalau di terjemahan lama itu bunyinya adalah orang yang punya perkataan kurang ditimbang, seperti keris yang menikam tajamnya. Ini terjemahan lama. Yang terjemahan lama itu masih pakai bahasa Indonesia kuno ya istilahnya. Makanya kalau di yang sekarang kan ada orang yang lancang mulutnya, ya, seperti tikaman pedang. Nah, lancang mulutnya itu sama dengan perkataan kurang ditimbang. Nah, gitu. Jadi saudara, walaupun saudara dan saya itu menjadi orang beriman dan juga kita sudah bertobat, sudah beribadah dengan baik, percaya kepada Tuhan dengan baik, tapi masih harus ditambah. Setiap perkataan kita itu memiliki ketajaman. Dan kalau saya boleh menyampaikan sekarang ini, yang disebut perkataan kalau seperti zaman sekarang ya, itu bukan hanya yang keluar dari mulut ternyata. Jadi kalau saudara salah ketik WA itu saudara sudah menyatakan perkataan itu. Perkataan saudara aktualisasikan, saudara keluarkan melalui huruf-huruf yang tertulis. Itu perkataan itu keluar dari saudara dan saya, tentu saja siapapun yang nulis. Nah, kalau zaman dulu itu hanya dikenal orang mengeluarkan kata-kata itu melalui mulut. Yang paling gampang seperti itu kita dilengkapi Tuhan dengan alat untuk berbicara itu. Tapi kalau sekarang itu harap kita perhatikan, coba ada saudara yang punya pengalaman, punya teman tersinggung karena kata-kata di WA.
Ya, enggak sedikit toh yang seperti itu. Nah, makanya ini mari kita perhatikan. Nah, di situ itu dikatakan tajamnya seperti pedang. Perkataan itu tajamnya seperti pedang. Saya pernah dipameri, jadi belum lama ini, beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke tukang membuat barang-barang dari logam semacam itu, atau dikenal sebagai pandai besi. Nah, ternyata dia itu bisa membuat eh, semacam pisau, pedang, yang bentuknya itu bagus-bagus, saudara. Dipamerkan kepada saya, disuruh membeli, gitu. Dan dia bilang, kalau menginginkan bentuk tertentu akan dibuatkan. Nah, bayarannya mahal tentu saja, harganya lebih mahal. Bahkan dengan sarungnya. Dan dia bilang besinya pilihan, bukan seperti barang-barang yang dijual di pasar seperti itu. Besinya pilihan. Wah, itu saya tergoda untuk membeli, tapi saya pikir ya untuk apa? Jadi pedang yang tajam. Sebuah alat untuk memotong dan menikam yang tajam. Jadi di sini diterjemahkan sebagai pedang atau keris atau apapun, tapi perkataan itu seperti alat untuk menikam dan memotong yang tajam. Nah, alat ini akan sangat tergantung kepada siapa yang menggunakannya. Jadi saya itu membayangkan pedang yang bagus itu. Saya itu kemarin justru kepikir, tapi ya sekali lagi, barangkali nanti kalau ada untuk koleksi. Saya punya beberapa benda koleksi yang jarang saya pakai, tapi punya itu seneng gitu, ya. Walaupun saya menjaga supaya itu jangan sampai mengalahkan kesenangan kita terhadap Tuhan. Saya diberi kesadaran ini juga belum lama, saudara ya. Istilahnya saya sejak kecil tidak punya kesadaran seperti itu. Kalau suka kepada sesuatu, katakanlah sepeda motor, itu seringkali kan pikirannya kepada sepeda motor terus gitu. Lalu kepada apa ya, ada orang yang suka, saya termasuk suka keris gitu ya, keris tapi yang tidak ada isinya. Jadi keris yang perlengkapan busana itu. Saya senang, saya punya koleksi beberapa yang sering saya pakai kalau kadang-kadang digunakan untuk busana daerah. Nah, itu saya senang, tapi saya jaga supaya tidak mengalahkan kecintaan saya, kasih saya kepada Tuhan. Dijaga itu. Kalau enggak itu nanti jadi berhala, saudara. Mengalahkan kecintaan kita akan Tuhan. Nah, kembali ke pedang ini tadi, kalaupun saya beli rasanya hanya dipakai untuk koleksi, tapi itu tajam banget. Tapi pertanyaannya, pedang yang bagus itu kalau orang melihat sekarang ini, wah ini pedang, bentuk pedang itu biasanya untuk perang. Atau kalau sekarang bahkan untuk berbuat kejahatan. Itu. Jadi itu senjata untuk berbuat kejahatan. Itu bentuknya sebuah senjata sebetulnya. Tapi saya memiliki pemikiran yang lain. Tinggal siapa yang menggunakannya kan? Nanti kalau saya bawa pulang, saya pengen punya pedang pendek, atau mungkin sebaiknya saya besok punya ya, supaya kalau begini ini untuk alat peraga gitu ya, punya gitu. Jadi itu bentuknya itu sebetulnya memang sebuah senjata yang untuk membela diri atau untuk menyerang musuh gitu. Tapi yang saya sebut pemikiran yang lain itu, kalau misalnya itu saya serahkan istri saya untuk mengiris-iris lombok dan berambang, bisa toh? Ya bisa. Kan begitu. Jadi alat itu tinggal bagaimana menggunakannya, begitu loh. Nah, di sini dikatakan perkataan itu seperti pedang yang tajam. Bahkan nanti dokter mengoperasi, saya belum pernah melihat lebih teliti sih. Dokter kalau mengoperasi pisaunya seperti apa, tapi pasti tajam banget, gitu ya. Dokter kalau mengoperasi ya juga dengan alat yang tajam, kan begitu. Jadi senjata atau alat yang sangat tajam itu tinggal bagaimana menggunakannya. Nah, kalau di sini digunakan oleh seorang yang kurang menimbang perkataannya, kalau di terjemahan lama, ya, orang yang punya perkataan kurang ditimbang, ya, atau kalau di dalam terjemahan baru lancang mulutnya,
Nah, itu seperti tikaman pedang. Coba saudara perhatikan berapa banyak orang yang saling bermusuhan gara-gara perkataan. Jadi kalau begitu memang kita kalau mengeluarkan perkataan harus benar-benar ditimbang. Dan ini nanti di bagian Alkitab yang lain, lidah itu dikatakan bagian kecil dari tubuh, tapi punya kekuatan untuk, istilah di sana, menyulut api neraka. Itu. Jadi bahkan seringkali dalam pergaulan kita ini kan diwarnai, loh saya sendiri pernah, saudara, maksudnya guyonan, tetapi ternyata menyinggung orang lain dan tidak terasa. Bisa atau seperti itu. Makanya hati-hati banget. Saya ini sebetulnya orang yang suka humor, saudara. Ya, saudara yang kenal saya, mengikuti kalau saya membagi firman di onsite, apalagi kalau di KKR atau kadang-kadang di forum-forum yang lebih besar itu, saya mesti menyisipkan banyak humor di sana karena saya seneng ya, dan ya lalu dikenal seperti itu. Tapi kalau di sini ya sudah apa perlunya aja lah ya, karena waktunya terbatas dan seterusnya. Tapi orang yang suka humor itu hati-hati, gampang terpeleset, rawan bisa menyinggung orang lain kalau tidak hati-hati. Dan saudara lihat humor-humor di dunia, udahlah pertunjukan-pertunjukan yang banyak humornya, itu kan cenderung perkataannya tidak membangun, ya kan? Mementingkan supaya lucu, tapi pada akhirnya menjadi kata sia-sia atau bahkan negatif, atau bahkan kasar. Nah itu. Nah jadi hati-hati dengan menggunakan lidah. Ya, nah itulah sulitnya. Makanya kalau orang khotbah yang sungguh-sungguh khotbahnya berbobot tapi pengen dibumbui dengan humor, wah itu sulitnya. Kalau boleh bebas kayak humor duniawi ya sudah ya, orang yang suka humor bisa kebablasan seperti itu, kaya perbendaharaan humor-humor yang pornografi dan seterusnya. Tapi hati-hati dengan menggunakan lidah. Dikatakan di sini orang yang punya perkataan kurang ditimbang seperti keris yang menikam tajamnya. Tetapi lidah orang yang berbudi itu seumpama obat adanya. Nah, kalau di terjemahan baru diterjemahkan bagus. Ya. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, inilah kesembuhan. Yang namanya kesembuhan itu diartikan sembuh dari sakit ya bisa, sembuh dari sakit hati ya bisa, ya, membawa kebaikan di tengah-tengah suasana yang tadinya kurang baik ya bisa, kan begitu. Jadi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kalau tadinya ada sebuah suasana yang mungkin tegang atau mungkin penuh dengan permusuhan atau bahkan ada ketidakkompakan ya. Tetapi begitu kedatangan orang bijak, orang yang penuh hikmat, maka kata-kata yang keluar dari orang bijak itu membuat suasana menjadi teduh, menjadi kondusif, menjadi sembuh istilahnya. Nah itulah. Dan bahkan juga tidak jarang sekarang ini hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang punya iman berdoa, mendoakan orang sakit dan mengikrarkan kesembuhan, yang sakit menjadi sembuh. Penyakitnya diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakitnya pergi dan pemulihan terjadi karena apa? Karena lidah orang benar. Ya. Karena lidah orang bijak. Karena lidah orang yang memiliki hikmat. Yang disebut hikmat itu pasti dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, paling tinggi ya bijak. Ya, nanti ada istilah kebijakan. Kalau kebijakan itu belum tentu dari Tuhan. Itu kebijakan itu bisa prakteknya bisa tidak positif. Ya, sebetulnya mengarah ke negatif bisa. Tapi kalau hikmat, ya itu pasti permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Ingat itu. Ya, jadi ini
bagian firman yang sedang kita teliti sekarang ini banyak berbicara mengenai ucapan. Nanti di bawahnya juga ayat berikutnya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Wow. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Orang yang menyatakan kebenaran itu diingat orang. Orang-orang yang menuliskan kata-kata bijak, yang mengarang buku, menyusun sebuah buku dan isinya adalah kata-kata bijak, diingat orang sampai pada waktu yang lama. Tapi lidah dusta dikatakan hanya untuk sekejap mata. Kalau dusta itu nanti ketahuan, sudah selesai. Dan kecenderungannya bahkan di dunia ini pun dusta itu banyak terkuak. Apalagi kalau kita tinjau firman Tuhan, sekali lagi kita sudah pernah merenungkan hal ini juga. Pada hari terakhir tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dibukakan. Jadi kalau yang tadinya ditutupi dengan dusta, pada hari terakhir pasti dibuka. Nah itu sebabnya maka banyak orang kemudian ketika mau meninggal disuruh minta ampun, disuruh terbuka satu sama lain itu. Karena itu saudara sekalian, saya mendapatkan kisah dari senior saya yang sudah dipanggil Tuhan ya, Pendeta Suwarno Cokroatmojo di Salatiga ya. Dia cerita bahwa dia itu dulu main okultisme ya, orang pinter itu. Nah, sebelum menjadi hamba Tuhan dan iman Kristianinya sungguh-sungguh, dia punya kebun panili. Panili itu sangat berharga. Buah yang namanya vanila yang kita kenal itu, yang namanya panili itu. Saya pernah menjadi petani panili, saudara. Jadi saya tahu cara memelihara dan menyarikan buah itu harus dibantu dengan tangan. Menyarikan buah, kalau tidak dibantu dengan tangan, bunganya itu tidak bisa jadi buah. Itu panili. Nah itu harganya mahal. Perbandingannya adalah 1 kilo panili kering itu selalu hampir sama dengan 1 gram emas. Coba bayangin sampai sekarang. Nah sehingga itu banyak dicuri orang. Nah Mbah Warno ini, Pak Pendeta Suwarno ini cerita sama saya, dia itu punya kebun panili dan dicuri orang. Jadi dia itu penasaran dalam jangka waktu yang lama. Oh, dia cari dengan ilmunya, tidak ketemu saudara ya. Siapa yang mencuri? Kok berani mencuri? Tempatnya dukun. Seperti itu. Nah ketika dia sudah bertobat, sudah tidak main paranormal lagi, tidak main okultisme lagi, lalu ada tetangganya agak jauh begitu, tapi dia sangat kenal baik dengan orang itu sakit keras dan mau meninggal. Dan ketika mau meninggal, maka orang itu berkata begini, Mas Guru, katanya memanggil Mbah Warno ini, Mas Guru, saya minta sangu, saya sudah tidak mungkin hidup lebih lama lagi, tapi saya mau menghadap Yang Maha Kuasa dengan diberi sangu. Apa itu? Tolong saya diberi pengampunan ya. Gitu. Pengampunan apa? Saya merasa enggak pernah kamu punya salah sama aku gitu. Nah dia berkata, yang mencuri di kebun panilimu dulu aku. Wow. Mirip saya pernah mengalami yang sudah saya ceritakan kepada saudara itu. Ada maling yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun baru ngaku bahwa tadinya dia itu kan sama dengan dusta. Mencuri itu kan mengambil diam-diam, tidak ngomong. Harusnya kalau mau minta kan ngomong begitu. Nah itu dengan mencuri ya sudah jelas disembunyikan. Nah ya sudah, orang saya tanya waktu itu, terus gimana Mbah sikapnya? Ya sudah, orang teman saya itu juga sudah mau meninggal ya. Saya katakan, ya sudah, aku sudah melupakan lah, itu sudah yang lalu. Aku cari-cari nggak ketemu, ternyata kamu itu. Wah. Ini luar biasa. Tidak ada barang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Jadi saudara, mari kita mengingat 2 ayat aja sore hari ini, bahwa firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata mutiara. Kitab Amsal bukan sekedar kata-kata mutiara, bukan sekedar
kumpulan kata-kata sastrawan atau kata-kata bijak, tapi ini firman Tuhan, dan firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Karena itu kalau memberitahukan kepada kita, hati-hati dengan perkataan, ya, perkataan atau lidah, ucapan mulutmu itu bisa setajam pedang. Pedang bisa digunakan untuk hal negatif atau yang positif. Nah, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesembuhan, untuk membangun, untuk hal-hal yang baik, supaya kita semakin diberkati. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, kita akan pujikan sekali lagi, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, dan kita nanti akan berdoa syafaat, termasuk ada saudara yang ini semakin bertambah ya teman-teman, ada yang, jadi saudara, nama-nama yang nanti akan kita doakan ini, ada yang sudah mengalami operasi, bahkan sudah ada hitungan bertahun-tahun menantikan kesempurnaan kesembuhan gitu ya. Operasi paru-paru, ini operasi berat nih saudara. Ada yang diindikasi komplikasi, ada yang kanker, ada yang masih di rumah sakit, ada yang saraf kecepit, yang sekarang ini untuk gerak saja perjuangan saudara. Jadi nama-nama ini benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kita melayani Tuhan dengan membawa beban dari saudara kita ini. Kita menjadi imam, kita melakukan pekerjaan imam saudara, dan yang melayani Tuhan yang diberkati juga loh saudara ya. Dan ada juga yang sudah cuci darah semacam itu saudara ya. Jadi mari kita nanti doakan saudara kita ini, kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, dan biarlah oleh kasih karunia Roh Kudus, pemahaman kami Tuhan berkati, sehingga firman-Mu bukan hanya kami mengerti, tapi sungguh kami percaya Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu yang membawa pembaharuan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan khususnya di situasi khusus yang masih dihadapi oleh seluruh dunia, bahkan di tengah bangsa dan negara kami. Kami merasakan sekarang ini bahwa virus corona ada di beberapa daerah yang kembali agak merebak. Tetapi kami sekarang mohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati supaya kami semua masyarakat Indonesia khususnya ini dapat menangani semuanya ini, dan kami Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, membutuhkan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah Juru Selamat kami itu. Kami mohon Tuhan yang menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Warsiti, saudara kami Daud Widianto, semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah, dan saudara kami Indah Rokmati, saudara kami anak Alex Giovanni Wibowo, semuanya di Salatiga, saudara kami Alex Giovanni Wibowo juga di Salatiga. Kami menyerahkan saudara kami Edi Takarianto
di Ambarawa, saudara kami Anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mike Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo Noto Subali di Magelang, dan juga kesempurnaan kesembuhan bagi saudara kami Brigita June Lingkuan Bayu Dian Panuntun di Jakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan sungguh-sungguh kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami siang malam, terus kami membawa beban doa ini bagi saudara kami ini di hadapan Tuhan sekarang. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Gustiati di Gerobokan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab pergumulan saudara-saudara kami ini. Tuhan memberi jalan keluar, terobosan baru, dan sesuai yang diminta, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberi sesuai dengan limpah rahmat-Mu, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua pelayanan kami, Tuhan yang memberkati, sehingga kami menikmati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kami, semakin menyempurnakan pelayanan ini oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami mohon semuanya hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan segalanya. Sehingga setiap hari kami Tuhan berikan semakin memiliki percaya diri. Kami merasakan sekarang ini Tuhan, tiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan gairah untuk menyambut masa depan, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami, mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, yang sudah mengikuti. Saudara-saudara, sekali lagi saya mempersilahkan saudara masuk di mekanisme chatting supaya kami tahu bahwa Anda mengikuti ya. Namanya siapa, ada di kota mana, itu nanti menambah semangat kami untuk terus bersama dengan kita semua melayani Tuhan dan dibangun oleh Tuhan dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan ya, dengan rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan bukakan kepada kita. Kami juga tetap memohon dukungan. Yang belum memberikan subscribe, silahkan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang melayani bersama kita, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.